Orang kaya ini bersiap merampok bank secara besar-besaran. Mereka mendorong tas berisi sandera keluar gedung, lalu melompat turun. Mengancam manajer dengan pistol dan membuka brankas. Uang tunai ratusan juta di dalamnya membuat mereka sangat bersemangat. Tapi mereka merampok bank bukan untuk mendapatkan uang, tapi untuk mencari kesenangan. Minta para sandera untuk menelepon polisi, karena mereka menginginkan sesuatu yang lebih menarik. Polisi segera tiba di lokasi kejadian, berdiri di tengah jalan bersama para sandera. Sebelum polisi mendekati, orang lain yang menunggu untuk mulai menembak. Semakin brutal polisi ditembak, Pu Enhi Dai semakin heboh. Saat ini, semakin banyak polisi yang datang. Pu Enhi Dai tampaknya telah dilatih secara profesional. Ini pada dasarnya adalah skenario yang sempurna. Mereka menghitung jumlah petugas polisi yang gugur. Gunakan juga kamera untuk merekam seluruh adegan. Tak lama kemudian polisi dihancurkan. Pu Enhi Dai bersorak kegirangan. Saat ini, dukungan polisi tiba. Pu Enhi Dai melepaskan tembakan untuk menutupi pelarian mereka. Perampokan ini mengejutkan Hong Kong. Polisi dikritik karena bodoh. Petugas Tran, yang telah memecahkan banyak kasus, yakin dia bisa menangkap preman ini dalam waktu 3 jam. Keesokan harinya petugas Tran memimpin sekelompok orang ke tempat persembunyian Pu Enhi Dai. Polisi masih belum tahu bahwa mereka akan menghadapi sekelompok orang gila. Kemudian polisi Tran membagi semua orang menjadi 2 tim. Dan kedua tim mulai membagi tindakan mereka. Penangkapan baru dimulai ketika radio polisi diputus oleh para perampok. Detik berikutnya, 2 polisi menjadi sasaran saat tembakan terjadi di lantai atas. Petugas Tran dan timnya panik. Ketika mereka berlari ke atas, mereka menemukan darah berceceran di lantai. Dan semua orang menghilang. 3 orang lainnya menemukan target mereka selama penyelidikan. Seorang polisi mengikuti dari belakang. Alhasil dia masuk ke dalam rumah. Dia ditembak di lengannya oleh perampok dengan pistol. 2 orang datang dan bersiap untuk bergegas melewati pintu. Namun ditembak mati oleh perampok. 3 orang lainnya juga ikut ditembak oleh perampok perempuan tersebut. Seorang polisi mengaktifkan mekanismenya sambil menghindar. Tali berikutnya yang dia gantung tergantung di langit-langit. Rekan satu tim yang ingin menyelamatkan tiba-tiba jatuh ke dalam perangkap perampok. Sekarang hanya petugas Tran dan Afin yang tersisa. Keduanya masih tidak tahu bahwa mereka terjebak. Para gangster telah merancang permainan tersebut. Saat ini perampok muncul dan menarik perhatian Afin. Polisi Tran segera menghentikan Afin yang mengejarnya. Tapi masih terlambat 1 langkah. Saat ini, Afin hanya menyisakan petugas Tran di labirin. Ketika petugas Tran menemukan pintu keluar, semua anggota kelompok itu tergantung di udara. Melihat rekan-rekannya yang sekarat, petugas Tran tiba-tiba pingsan. Karena dia membenci musuh, dia membiarkan rekan satu timnya mempertaruhkan nyawanya. Petugas Tran patah hati, dan memanggil para preman itu keluar. Saat itu perampok menodongkan pistol ke arahnya. Dia kemudian mulai mengejek petugas Tran. Hanya karena dia belum mati sekarang bukan berarti dia baik-baik saja. Hanya karena itu tidak cukup menyenangkan. Selanjutnya duel antara preman dan petugas Tran dimulai. Untuk menyelamatkan rekan-rekannya, petugas Tran menerima tantangan dari pemimpin kelompok berjanggut. Aturan mainnya, Beard memberikan 2 senjata dari saudara-saudaranya. Kedua belah pihak saling bersaing. Biarkan saya bertaruh untuk melihat siapa yang lebih cepat. Ketika kelompok preman itu menghitung mundur, mereka berdua mulai berkompetisi. Saat ini, petugas Tran terpengaruh oleh seruan bantuan rekan-rekannya. Kecepatan tangan kedua orang tersebut hampir sama. Tapi pada akhirnya Dao yang pertama finish. Kalau kalah mau main apa lagi? Setelah selesai berbicara, penjahat lain melompat turun, siap bertarung. Siapapun yang terjatuh lebih dulu dalam waktu 20 detik akan kalah. Memberinya kesempatan kedua. Begitu kata-kata itu berakhir, keduanya mulai bertarung sengit. Meski si pirang masih muda, keahliannya tidak sederhana. Sementara polisi itu menginjak rekan satu timnya dan terhuyung.
Dia memanfaatkannya dan menendang petugas polisi telanjang itu ke tanah. Dan mengucapkan selamat tinggal. Kalian bunuh aku. Jenggot sarkastik. Mengapa petugas itu kehilangan kepercayaan diri? Kami masih menunggu untuk diadili dalam waktu 3 jam. Saya mohon Anda melepaskannya. Berlutut. Melihat itu, rambut pirang itu memberi kesempatan lagi kepada petugas TRAN. Aturannya tetap sama. Petugas TRAN menyetujuinya. Tapi kali ini kumpulkan keempat orang itu. Lalu keduanya mulai berkelahi lagi. Meskipun petugas polisi menang kali ini. Batas waktunya adalah 3:00. Saat ini, adik dari pacar petugas polisi itu masih digantung. Tepat saat preman perempuan hendak menembak. Jangan dibunuh dulu, masih banyak yang harus dimainkan. Melihat tali yang terbakar, petugas polisi itu langsung memanjat. Dia hanya perlu membungkus tangannya dengan lengan bajunya, melompat dan mengambil tali. Sekarang setelah para gangster telah melarikan diri sebelum pergi. Sambil menekan tombol hitung mundur bom. Sesaat kemudian mereka berdua terjatuh. Petugas TRAN dengan panik memanggil nama adik pacarnya. Afin memberitahu petugas TRAN bahwa ada bom di sini sehingga petugas TRAN bisa segera keluar dari sini. Lihat bahwa waktu hampir habis. Polisi TRAN mengambil truk derek untuk bersiap membawa semua rekan satu timnya keluar. Ketika dia tiba, semua orang kehabisan nafas. Dia membawa tubuh rekan-rekannya dan melarikan diri. Bomnya sudah meledak. Petugas TRAN memeluk dirinya sendiri dan berlari sampai mati. Menunggu bantuan polisi tiba, tempat ini pun menjadi tumpukan puing. Karena kesalahan besar ini, Kuan Tran ditangguhkan sementara untuk penyelidikan. Dia juga jatuh dalam keputusasaan. Meminum alkohol sepanjang hari hingga dia mati rasa. Hingga muncul seorang polisi bernama Tiepong. Pada saat ini, petugas TRAN mendapatkan kembali semangatnya untuk membalaskan dendam rekan-rekannya yang telah meninggal. Dia bersumpah untuk menangkap orang-orang gila ini. Wow, kali ini terasa lebih baik lagi. Polisi sama sekali tidak menakutkan. Para gangster tidak pernah menyangka orang tua mereka akan datang sebelum polisi datang. Ada apa, Nak? Tidak ada. Di mana anak kita? Putranya ada di sana merampok dan membunuh orang. Mustahil. Tidak mungkin. Aku akan memberimu 1 juta. Kamu adalah orang tuaku. Aku akan memberimu 2 juta lagi agar kamu bisa membunuh orang tuaku juga. Ternyata para preman ini semuanya adalah keturunan keluarga kaya. Alasan merampok bank hanya karena heboh. Pertimbangkan juga merampok bank sebagai permainan yang meningkatkan level. Pada saat ini, perampok berjalan menuju orang tuanya. Meskipun ada nasihat dari komplotannya, pada akhirnya, semua orang ditembak mati oleh si janggut. Dan langsung panik dan melarikan diri. Setelah semua orang dievakuasi, polisi TRAN dan Tiepong mengejar mereka. Kali ini, polisi TRAN mengejar si pirang ke area bermain anak-anak. Keduanya mulai berkelahi satu sama lain. Petugas TRAN memanfaatkan situasi tersebut dan mengambil ransel preman tersebut. Lalu membantingnya ke tanah dan semua uang di dalam tas tumpah. Perampok itu melepas topengnya dan dengan marah berlari ke depan. Petugas TRAN itu menghadapi si pirang dengan ekspresi marah. Saat ini, dia tidak lagi memiliki kekhawatiran di hatinya. Gerakannya juga menjadi fleksibel. Keduanya bertarung dengan panik. Setiap gerakan merupakan pukulan bagi daging. Padahal si pirang pernah memenangkan kejuaraan pencak silat. Namun di hadapan petugas yang marah itu, dia tetap harus menerima kekalahan. Di sisi lain, Tiepong dibawa ke atap oleh si janggut. Dan dia diculik oleh si janggut. Ketika dia melihat polisi datang, dia pingsan dan terjatuh. Saat ini nasib Tiepong sekali lagi berada di tangan petugas TRAN. Letakkan senjatanya. Polisi TRAN meminta Dao untuk menyerah. Ada polisi di luar. Saya tidak takut. Jika saya mati,
Setidaknya saya memiliki 2 polisi jahat. Ikutlah denganku sebagai warga sipil. Jika kamu membunuhku kamu akan kalah dari polisi. Tran memberitahu Dao bahwa bukan polisi yang dia benci, tetapi ayahnya dan dialah dia saat ini. Dao tersesat dalam kenangan masa kecilnya, tentang bagaimana ayahnya selalu memperlakukannya. Dengan kasar menyebutnya tidak berguna. Mengatakan bahwa wajah manajer umumnya telah dipermalukan sepenuhnya oleh si janggut. Tutup mulut, tidak ada yang harus mati. Termasuk Anda. Permainan telah berakhir. Petugas Tran berusaha lebih keras untuk meyakinkannya. Mimpi buruk Pukstrau kenangan masa kecil membanjiri kembali si janggut yang semakin menyakitkan. Masih menolak untuk melepaskannya. Menderu kesakitan yang tidak akan pernah hilang. Terlihat hampir tergila-gila pada janggutnya. Petugas Tran itu setuju untuk memainkan permainan lain. Sama seperti sebelumnya, aku akan memberimu senapan. Bunuh saja dia dan menangkan. Awalnya si janggut masih penuh percaya diri. Tapi kali ini petugas Tran tidak mengikuti akal sehat. Dia memasukkan peluru ke dalam laras terlebih dahulu. Sambil menunggu janggut mengisi ulang magasinnya. Saat ini, anggota kelompok Flying Tiger mengepung kedua orang tersebut. Ayah Dao segera melangkah maju untuk menghentikannya. Apa yang kamu rencanakan? Kamu bajingan. Kamu membuatku sangat malu. Dao menyerah. Menaruh pistol di janggutnya dan mengeluarkan peluru dari magasinnya. Lalu dia mengarahkan pistolnya ke petugas Tran itu. Akibatnya, dia tertembak di bagian pinggang oleh penembak jitu. Haha, angin mulai bertiup kencang. Beruntung polisi berhasil menangkap tali tersebut tepat waktu. Pada akhirnya keduanya berhasil terjatuh ke kasur udara dan menyelamatkan nyawanya. Film berakhir di sini. Andai si janggut bisa saja mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap ayahnya tadi, mungkin janggut tidak akan menjadi jalan buntu. Mungkin dia sudah mencobanya, tapi yang dia terima mungkin adalah cemoohan yang lebih kejam. Strawberry hanya hidup dalam bayang-bayang ayahnya. Peluru terakhir di film itu mengenai dada Beard. Keadilan telah menang atas kejahatan.